wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak berangkat? Semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah melihat komentar, entah itu dari TikTok atau dari Instagram? Ada yang pernah melihatnya? Nah, menurut anak-anak semuanya itu termasuk ke dalam teks apa komentar-komentar itu? Ada yang tahu? Ya, benar, teks argumentasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis isu atau permasalahan yang terdapat pada gambar, kemudian menyampaikan pendapat, setuju atau tidak setuju, disertai alasannya logis dan menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks argumentasi secara berkelompok dengan memperhatikan struktur yang tepat ya, berupa tesis, isi argumen dan penegasan ulang, serta menyusun gagasan dalam bahasa yang sopan dan santun. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Selanjutnya, perhatikan gambar di depan ini. Menurut anak-anak, gambar dari murid ini tuh gambar yang sedang apa gitu? Sedang melakukan apa? Ya, benar, debat, adu argumen. Nah, pada gambar sebelah kanan anak-anak terdapat gambar adu argumen, tapi menggunakan bahasa yang lebih sopan dan santun dengan baik. Dan sebelah kiri anak-anak terdapat sepasang murid yang sedang beradu argumen, tetapi menggunakan cara yang kasar dengan marah-marah. Menurut anak-anak, lebih enak yang mana? Kita beradu argumen menggunakan cara yang kasar dengan marah-marah atau beradu argumen menggunakan bahasa yang sopan dan santun begitu? Apa alasannya menurut anak-anak semuanya? Lebih enak ya anak-anak? Iya benar sekali. Ketika kita menyampaikan argumen, kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang sopan karena itu bisa lebih diterima oleh lawan bicara kita. Karena ketika kita menyampaikan argumen dengan cara kasar, marah-marah, itu hanya akan menimbulkan konflik baru, begitu ya anak-anak. Selanjutnya terdapat gambar. Pada sebelah kanan terdapat gambar anak yang sedang mengerjakan tugas menggunakan buku-buku. Dan sebelah kiri terdapat anak yang mengerjakan tugas tapi menggunakan AI. Menurut anak-anak, dengan pernyataan penggunaan AI dalam mengerjakan tugas sekolah membuat siswa menjadi kurang berpikir kritis. Anak-anak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Nah, silakan Mbak Selin, tolong sampaikan pendapat Mbak Selin. Kenapa setuju dengan pernyataan tersebut? Karena penggunaan AI secara berlebihan dalam mengerjakan tugas ini dapat mengurangi kemampuan berpikir. Ya, benar sekali. Ada gambar kedua. Di sini ada beberapa murid yang sedang memperhatikan ya. Tapi ada salah satu murid yang rambutnya gondrong, tidak rapi. Pernyataannya yaitu penampilan siswa tidak berpengaruh sama sekali terhadap kedisiplinan di sekolah. Anak-anak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Tidak setuju. Menurut Mbak Maura, tolong jelaskan mengapa Mbak Maura tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tidak setuju karena penampilan siswa tetap berpengaruh terhadap kedisiplinan di sekolah. Berpakaian rapi sesuai aturan merupakan bentuk nyata dari sikap disiplin itu sendiri. Penampilan yang tertib mencerminkan
keseriusan siswa dalam mengikuti tata tertib sekolah. Terima kasih Mbak Maura sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, di sini ada gambar. Guru sedang menjelaskan, namun ada beberapa murid yang malah bermainan HP. Nah, pernyataannya penggunaan handphone saat pembelajaran berlangsung lebih banyak mengganggu daripada membantu proses belajar. Anak-anak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Baik, coba jelaskan Mbak Miska, kenapa Mbak Miska setuju dengan pernyataan tersebut? Karena penggunaan HP pada saat pembelajaran berlangsung itu menimbulkan gangguan, banyak menimbulkan gangguan daripada manfaatnya. Karena siswa cenderung bermain game sehingga fokus belajar itu menjadi berkurang. Baik, benar sekali ya argumen dari Mbak Miska. Nah, penyampaian argumen-argumen tadi merupakan salah satu contoh dari penyampaian argumen secara lisan, begitu ya. Nah, di sini ada struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi itu ada 3, yaitu tesis, isi argumen, dan penegasan ulang. Tesis itu berupa bagian pendahuluan yang berfungsi untuk memperkenalkan topik, menarik perhatian pembaca, memberikan gambaran singkat tentang argumen yang akan disampaikan. Sedangkan isi argumen itu tentang badan argumentasi yang berisi inti dari teks argumentasi berupa argumen-argumen pendukung yang dari pendapat penulis berupa alasan dan bukti faktual. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, yaitu pemaparan dan penegasan kembali pernyataan pada struktur pendahuluan berdasarkan argumen-argumen dalam struktur isi argumentasi. Nah, selanjutnya dalam penyampaian teks argumentasi kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, begitu ya. Nah, terus teks argumentasi bukan sekedar hanya menyampaikan pendapat, melainkan meyakinkan pembaca dengan cara yang sopan dan bermartabat. Bahasa yang sopan dan santun menunjukkan bahwa penulis menghargai sudut pandang lain sehingga argumen lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan konflik. Nah, tulisan kalimat yang sopan bukan hanya soal pada pilihan kata saja ya, tetapi juga soal isi dari argumen tersebut. Argumennya baik itu didukung oleh data dan bukti, bukan hanya rasa kesal atau emosi kita menyampaikan pendapat kita, begitu. Saat menyampaikan argumen kita harus menghindari kata aku atau kamu, karena itu mungkin terkesan lebih santai ya, sehingga bisa pembaca bisa merasa tersudutkan. Sebaiknya menggunakan kata kita, penulis, pembaca, saya, begitu ya, supaya tulisan lebih ramah dan mengajak pembaca untuk berpikir bersama. Dan yang terakhir, jangan memakai kata kasar seperti jelas salah, sudah pasti keliru. Itu mungkin kalau diungkapkan menggunakan nada kasar terlihat kasar ya. Bisa menggunakan ungkapan halus seperti perlu ditinjau kembali, gitu ya. Dan begitu argumen tetap kuat tanpa menyinggung dari pihak lain. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian semuanya. Silakan dibagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kelompok 1 bisa Mbak Rizka dan Mbak Latifah. Kelompok 2 Mbak Maura dan Mbak Violi. Kelompok 3 Mbak Sally dan Mbak Shirley. Dan yang terakhir Mas Indra dan Mbak Kafira untuk kelompok 4. Sebelum mengerjakan, kalian bisa melihat dulu petunjuk pengerjaan. Di sini kalian menyusun membuat teks argumentasi sesuai struktur dari teks argumentasi tadi ya, yang berupa tesis, argumen, dan penegasan ulang dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami, jelas begitu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang susah, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ibu beri waktu mungkin 8 menit untuk mengerjakannya. Cukup kan anak-anak?
harusnya bisa dikerjakan di rumah sendiri.
Apakah ada yang kesusahan anak-anak? Tidak ya. Apakah sudah anak-anak? Belum.
Sudah ya, cukup ya mungkin. Tolong salah satu perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Mungkin kelompok satu. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 izin menyampaikan hasil pekerjaan kami secara kelompok mengenai teks argumen. Berikut ini hasil diskusi kami dengan judul sistem kebus malam atau SKS dan begadang. Untuk bagian tesisnya, kebiasaan begadang untuk belajar menjelang ujian merupakan pola belajar yang kurang efektif dan justru menimbulkan kerugian besar bagi siswa. Meskipun banyak siswa menganggap belajar semalam suntuk sebagai solusi praktis, kebiasaan tersebut perlu ditinjau kembali karena dampaknya terhadap kemampuan berpikir dan hasil belajar tidaklah maksimal. Bagian argumen yang pertama, dari sisi kesehatan tubuh manusia juga memerlukan waktu tidur yang cukup agar dapat memproses dan juga menyimpan informasi dengan baik. Ketika seseorang memaksakan diri untuk terjaga semalaman, kemampuan konsentrasi dan juga daya ingat justru menurun secara signifikan. Kondisi ini berdampak pada performa siswa saat mengerjakan soal ujian keesokan harinya. Selanjutnya untuk bagian argumen 2 yaitu selain itu belajar dalam waktu singkat dan berburu tidak meminta pemahaman yang mendalam terhadap materi. Informasi yang dipelajari hanya tersimpan di memori jangka pendek sehingga mudah dilupakan bahkan sebelum ujian selesai dikerjakan. Hasil ini tentu berbeda dengan pola belajar yang teratur dan terbuka berkelanjutan yang memungkinkan pemahaman materi secara menyeluruh dan berjalan makin lama. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang berdasarkan argumen-argumen tersebut dapat ditegaskan bahwa kebiasaan siswa untuk belajar menjelang ujian lebih banyak pendidikan juga membantu. Oleh karena itu, pola belajar yang berencana dan disertai istirahat yang cukup juga lebih dianjurkan agar prestasi belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kelompok satu sudah menyampaikan hasil argumentasinya. Silakan mungkin untuk kelompok 2 bisa menyampaikan pendapatnya atas presentasi kelompok 1 tadi. Untuk kelompok 2 saya setuju dengan kelompok 1 saya setuju dengan argumen
argumen-argumen yang diberikan dan menurut kami sudah baik. Baik. Untuk selanjutnya mungkin kelompok 3 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrin Jati dan rekan saya Minaya Sarjana. Di sini kami akan menyampaikan argumen yang telah kelompok kami tulis. Di sini kita menulis yang berjudul siswa takut menyampaikan pendapat di kelas. Yang pertama ada tesis yang berisi budaya diam dan enggan berpendapat di dalam kelas merupakan kondisi yang perlu segera diatasi bersama, baik oleh siswa maupun pihak sekolah. Suasana belajar yang interaktif hanya dapat terwujud apabila setiap siswa merasa aman dan dihargai ketika menyampaikan gagasannya di depan kelas. Selanjutnya ada argumen 1. Rasa takut salah dan khawatir diejek oleh teman merupakan hambatan psikologis yang nyata bagi siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan kelas belum sepenuhnya menciptakan rasa aman bagi siswa untuk berekspresi. Oleh karena itu, guru perlu membangun iklim kelas yang saling menghargai dengan menegaskan bahwa setiap pendapat memiliki nilai dan proses berpikir yang patut diapresiasi. Selanjutnya Lalu berdasarkan faktor lingkungan tersebut dari sudut pandang siswa, kemampuan berbicara dan menyampaikan pendapat secara lisan merupakan keterampilan penting yang harus dilatih sejak dini. Jika siswa terbiasa diam di kelas, mereka akan kehilangan kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Tanpa adanya keberanian untuk memulai hal-hal detail seperti merespon pertanyaan guru, siswa akan kehilangan momentum untuk mengembangkan potensi komunikasi mereka. Dengan demikian, menciptakan budaya diskusi yang saling menghargai di dalam kelas merupakan tanggung jawab bersama antara siswa, guru, dan sekolah. Ketika setiap pihak berperan aktif membangun lingkungan yang aman dan suportif, suasana belajar yang interaktif dan bermakna akan lebih mudah terwujud bagi seluruh siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mungkin kelompok 4 bisa menyampaikan tanggapannya atas presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Waktunya habis. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.